Saudara-saudari yang dikasihi berkati oleh Tuhan, semua yang hadir saat ini, Shalom. Sekali lagi Shalom. Bapak Mama, tema perenungan kita hari ini, menjaga diri dari minuman keras. Pertanyaan bagi kita adalah, adakah Tuhan di hidupmu? Ada ya Bapak Mama. Adakah Tuhan di hatimu? Ada. Adakah Sopi di hatimu? Adakah Sopi di hidupmu? Bapak Mama bohong. Kalau Bapak Mama bilang tidak ada Sopi di hidupmu, tidak ada Sopi di hatimu, bohong. Bapak Mama bisa bohong saya ini. Hanya bukan bohong saya tapi bohong Tuhan. Ini dalam rumah gereja Bapak Mama sudah berbohong, apalagi di rumah. Jadi Bapak Mama, Sopi ini penting atau tidak Bapak Mama? Tidak. Bapak Yeri jawab bilang tidak. Kalau menurut saya Bapak Mama, Sopi itu penting. Sopi itu juga Bapak Mama bagian dari kehidupan. Di sini ada orang pura? Tidak ada. Bapak Mama, kita di Nusa Tenggara Timur ini, khususnya kita di Kabupaten Alor, tidak semua tempat itu Bapak Mama punya pencarian yang sama. Kalau di pura itu Bapak Mama, mereka hidup sehari-hari itu dengan Sopi. Jadi Bapak Mama jangan cepat sekali berpikir negatif tentang Sopi atau moke. Bapak Mama tahu moke? Tahu. Ya. Kalau orang pura Bapak Mama, mereka sangat menyatu dengan Sopi. Karena itu mata pencarian mereka. Sopi juga bisa dapat menjamin kehidupan anak-anak. Anak-anak bisa berhasil karena lewat Sopi. Tetapi Sopi juga Bapak Mama, kita bisa gunakan dalam, ya bukan hanya secara nilai ekonomis kita menjual, tetapi dalam budaya, dalam pernikahan Bapak Mama, harus ada Sopi. Bapak Mama di sini ketika urus adat pakai Sopi atau tidak? Di sini tidak pernah urus adat duduk bawa Sopi. Peminangan tidak bawa Sopi. Berarti hanya orang Pantar saja. Karena Bapak Mama masih lupa, waktu saya urus adat itu kan bawa Sopi toh. Nah Bapak Mama lupa bagaimana? Saya yakin Bapak Mama ini mulai putar-putar sudah. Kan sebelum memulai pembahasan pasti jubir dong baku tos, gelas toh. Jadi Bapak Mama secara budaya Bapak Mama, Sopi juga itu penting, ya. Itu kita bisa pakai dalam urusan adat. Tetapi Bapak Mama, kita juga harus hati-hati, jangan terjebak dengan Sopi. Kalau kita terjebak dengan Sopi Bapak Mama, menurut Rasul Paulus Bapak Mama kalau ingat di 1 Timotius pasal 5 ayat 23, dia bilang, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubungan pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Jadi orang dingin Bapak Mama konteks kehidupan pada saat Paulus dalam pelayanan, letak geografisnya dingin Bapak Mama. Di Yahudi, di Israel Bapak Mama, di Eropa sana dingin. Jadi kalau dingin Bapak Mama berarti mereka minum anggur sedikit. Ya, sedikit Bapak Mama. Ketika mereka lelah, mereka capek, mereka beraktivitas sepanjang hari dan capek, pasti mereka minum anggur sedikit. Ya, Bapak Mama garis bawahi sedikit. Tetapi realitas yang terjadi Bapak Mama,
dalam kehidupan kita, kita bukan minum anggur sedikit, tetapi sedikit-sedikit minum. Ya, bukan minum anggur sedikit, tetapi sedikit-sedikit minum. Bapak Mama coba perhatikan konteks kehidupan kita mungkin di desa Malepea. Yang orang yang sedikit-sedikit minum, dia jalan kemana-mana, Bapak Mama, dia di tas itu ada Sopi, botol aqua. Kan botol aqua kan Sopi kan jernih sama seperti air aqua. Jadi dia sedikit-sedikit minum. Nah, berbahaya bagi orang yang sedikit-sedikit minum. Duduk juga minum, jalan juga minum, tidur juga minum. Itu berarti Bapak Mama ini juga gawat. Dia bisa teler. Ya, kalau teler itu berarti dia tagoyang-tagoyang begitu, ya. Jadi berbeda konteks apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 23, minum sedikit karena badanmu lemah, karena sakit, karena stres. Tetapi kalau kita berbeda dengan orang NTT, sedikit-sedikit minum. Nah, Bapak Mama, mari kita perhatikan teks kita saat ini, Bapak Mama. Ayat 1 ini, Bapak Mama, dia berbicara tentang Lemuel. Nah, Lemuel ini, Bapak Mama, dia adalah seorang raja Masa. Nah, karena dia adalah seorang raja, dia adalah seorang pemimpin. Nah, Lemuel itu Bapak Mama, dia punya arti, itu artinya dipersembahkan kepada Allah. Jadi Lemuel artinya dipersembahkan kepada Allah. Lemuel artinya milik Allah. Ya. Di sini tidak ada nama Lemuel. Ya, semoga nanti ke depan siapa yang punya kerinduan untuk program anak lagi, nah, bisa kasih nama. Atau yang belum, masih baru yang mau OTW dong, yang muda-muda dong, baru yang rencana untuk OTW, untuk program anak, nah, bisa kasih nama Lemuel. Lemuel artinya anak yang dipersembahkan kepada Allah atau milik Allah. Sedangkan Bapak Mama kalau kita baca di ayat 1 dan ayat kedua, ibunya Bapak Mama, dia berpikir seperti apa yang dia harus ajarkan kepada anaknya Lemuel. Supaya menjadi alarm, menjadi peringatan kepada Lemuel di dalam masa kepemimpinannya sebagai raja di Masa. Maka kalau kita perhatikan dengan teliti di ayat kedua, Bapak Mama, ada 3 sebutan ibu kepada Lemuel. Biasanya juga Bapak Mama, kita akan sebut anak-anak kita. Yang pertama Bapak Mama, ibu Lemuel ini sebut anaknya Lemuel dengan perkataan kalau kita lihat di ayat kedua, anakku. Anakku ini menggambarkan tentang sebutan ini menunjukkan hubungan biologis dan kasih sayang ibu kepada anaknya. Itu menunjukkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Tidak mungkin kita bilang, hai setan. Tidak mungkin. Hai anakku. Ya. Kalau ada ibu-ibu yang bilang hai anakku, tapi dia bilang hai setan, nah itu berarti bahwa menunjukkan tidak ada kasih sayang kepada ibu, kepada anaknya. Atau dibilang hai binatang, nah itu berarti tidak ada kasih sayang kepada anaknya. Lalu yang kedua Bapak Mama, ibu Lemuel ini menyebut anaknya dengan anak kandungku. Bapak Mama, kenapa dia omong begitu? Karena ada anak kandung, tetapi anak yang anak angkat. Anak yang dibesarkan dari hati begitu. Anak angkat. Jadi untuk membedakan sapaan ibunya, pada saat itu, dia sebut, hai anak kandungku.
Hai anak kandungku, ini merupakan ungkapan yang lebih intim, yang lebih akrab, dan menekankan bahwa Lemuel adalah buah hati atau anak yang dilahirkan dari rahim ibunya sendiri. Jadi anak ini Bapak Mama keluar dari rahimnya bisa anak yang dari hati. Dari hati itu karena dia angkat anak. Kalau tidak punya anak dia bisa angkat anak. Tapi ibu ini punya anak yang namanya Lemuel. Jadi penyebutannya adalah hai anak kandungku. Nah, Bapak Mama, ini kita kerja untuk cari anak ini gampang kok susah. Yang belum ada anak dong jangan menghayal terlalu tinggi. Menikmati saja, ya. Susah Bapak Mama. Orang harus bergumul untuk punya anak itu tidak gampang. Maka ketika Tuhan kalau menganugerahkan, karuniakan kepada kita anak, maka harus jaga dan rawat dia dengan baik. Karena tidak semua rumah tangga itu Bapak Mama punya anak. Ada yang berusaha sampai bayar puluhan juta untuk bayi tabung. Ya. Dan bersyukurlah yang punya anak. Lalu penyebutan ketiga Bapak Mama dalam bacaan kita di ayat kedua, anak nasarku. Ya. Anak nasarku Bapak Mama artinya anak yang didoakan. Jadi berbeda dengan pemahaman kita ya Bapak Mama. Nasar itu panas, nasar itu kasmati orang, ya. Makanya biasa orang mungkin tidak suka orang bawa nasar untuk bisanya mencelakakan orang atau kasmati orang. Itu nasar pemahaman kita tidak seperti itu. Nasar yang sesungguhnya menurut Tuhan itu yang didoakan dan dipersembahkan kepada Allah. Jadi nasar itu Bapak Mama bukan hanya berupa uang, tetapi persembahan diri kita juga itu merupakan nasar kita kepada Tuhan. Jadi itu makna nasar sesungguhnya. Jadi karena Lemuel ini adalah merupakan anak nasar yang didoakan, yang dikhususkan, yang dipersembahkan kepada Allah, maka tugas seorang ibu harus mengawasinya supaya dia jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Dia harus menjaga hidupnya, kata-katanya, tindakannya, supaya hidupnya menjadi baik. Jadi ini peringatan seorang ibu kepada anaknya Lemuel supaya hati-hati dalam jabatannya sebagai raja. Sedangkan Bapak Mama kalau kita perhatikan di ayat ketiga sampai dengan ayat kelima dalam bacaan teks kita hari ini berbicara tentang tidaklah pantas bagi raja minum anggur. Tidak pantas seorang pemimpin minum anggur. Tidak pantas seorang pemimpin dia miras Bapak Mama, minuman keras. Jadi kalau hamba Tuhan atau pendeta Bapak Mama, kalau dia juga ada dalam posisi miras, bagaimana dia mau melakukan pendampingan kepada jemaat yang miras? Kok dia saja sudah mabuk, dia saja sudah minum bersama-sama dengan jemaat. Nah, bagaimana dia mau membawa perubahan kepada jemaat yang tiap hari menghabiskan waktu dengan miras? Jadi nasihat firman Tuhan dalam ayat 3 sampai dengan 5 ini Bapak Mama,
seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin, seorang raja seperti Lemuel tidak pantas untuk miras. Karena ada dampak, ada bahaya bagi orang yang minum miras. Karena pemimpin bisa jatuh pada masalah yang pertama dalam bacaan ini. Bisa masalah karena perempuan. Mabuk itu artinya bahwa secara akal sehat Bapak Mama, dia hilang akal. Hilang akal sehat. Dia kehilangan kesadaran Bapak Mama kalau sudah miras berlebihan. Dan Bapak Mama, kalau orang mabok, dia sudah lupa diri. Maka Tarinas pembimbing di Efesus pasal 5 ayat 18, jangan mabuk oleh anggur, tetapi kita harus dikuasai oleh roh. Jadi kalau orang mabuk itu Bapak Mama, dia lupa diri, dia bisa melupakan istri anaknya di rumah. Karena dia sudah bersenang-senang, dia berfoya-foya, minum sepanjang hari, dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Dia tidak akan ingat istrinya makan apa, anaknya makan apa. Itu karena dia lupa diri Bapak Mama. Itu orang mabok. Tetapi Bapak Mama, orang mabok juga Bapak Mama, dia bisa tergoda dengan rayuan. Dia cepat tergoda dengan rayuan. Karena kalau dia sudah tergoda dengan rayuan Bapak Mama, dia bisa tergila-gila. Termasuk perempuan juga. Termasuk dia gila jabatan juga. Jadi, kalau dia sudah tergila-gila Bapak Mama, dia bisa buat yang bukan miliknya, dia akan kasih nyaman. Tapi Bapak Mama hati-hati kalau Bapak Mama kasih nyaman orang pun suami, kasih nyaman orang pun istri. Nanti orang lain yang kasih nyaman kita pun istri. Kalau kita pergi kasih nyaman orang pun istri. Itu karena dia mabok cinta. Ada yang mabok oto, ya. Tapi ada yang mabok cinta juga. Ya. Jadi mabok cinta ini dia akan kasih nyaman orang lain. Dia lupa bahwa dia pun milik orang lain juga yang akan kasih nyaman. Jadi Bapak Mama, nasihat ini sampaikan kepada Lemuel, bahwa dalam jabatan sebagai raja, jabatan sebagai pemimpin, dua hal ini Bapak Mama, masalah perempuan, masalah miras, bisa mencelakakan kehidupan Lemuel dalam masa kepemimpinannya. Tetapi juga Bapak Mama, dalam teks ini dampak dari miras itu adalah dia bisa membengkokkan atau membelokkan, mengabaikan hak-hak orang yang tertindas. Orang-orang susah, orang-orang yang lemah. Bagaimana Bapak Mama dia kehilangan kesadaran. Kalau dia mabuk itu kehilangan kesadaran. Bagaimana dia mau berpihak kepada orang-orang yang lemah. Pikirannya itu tidak jernih. Sehingga dalam pengambilan keputusan pasti salah. Orang waras itu yang akan berpikir jernih dan ambil keputusan yang tepat. Tetapi kalau orang mabuk, bagaimana dia mau ambil keputusan? Nah, sedangkan Bapak Mama dalam bacaan kita ayat 6 sampai dengan ayat 7, ini omong soal penggunaan miras pada konteks tertentu, ya. Jadi tidak selamanya Bapak Mama kita hidup dalam berdampingan dengan sopi. Sopi ini digunakan dalam konteks tertentu. Misalnya, pada saat dalam teks ini menggambarkan di ayat 6 sampai 7,
orang yang akan binasa. Dan yang kedua, orang yang susah hati. Orang yang stres. Misalnya kalau anak muda karena stres putus pacar, atau adalah masalah rumah tangga misalnya, itu dia minum sopi supaya menghilangkan stresnya. Itu konteks tertentu. Atau dia minum sopi karena suasananya dingin sekali, dia tidak tahan dingin. Jadi minum anggur ini Bapak Mama ada konteks tertentu orang bisa minum sopi. Jadi tidak semua tempat kita hidup bersampingan dengan sopi. Ada keadaan-keadaan tertentu baru orang bisa minum sopi atau moke. Tetapi ingat Bapak Mama, miras juga tidak dapat menghilangkan sakit permanen. Dia hanya menghilangkan sakit dan hanya menghibur seseorang sekejap saja Bapak Mama. Jadi jangan bilang itu obat yang manjur. Ya. Sopi itu bukan sebuah obat yang manjur, yang bukan memberi solusi ketika kita ada masalah, tidak. Jadi jangan kita punya pemahaman, paradigma berpikir bahwa kita minum sopi itu adalah tujuannya menyelesaikan setiap masalah dalam persoalan. Tetapi justru semakin kita mengkonsumsi minuman keras, itu juga menambah masalah dalam kehidupan. Bapak Mama ingat bahwa anak-anak muda akhir-akhir ini ada perselisihan, ada konflik di mana-mana terjadi karena tidak menjaga identitas diri mereka. Karena mereka terjun dalam narkoba, dalam minuman keras. Jadi minuman keras ini bisa membawa malapetaka bagi kita. Sedangkan ayat 7 sampai dengan 8 Bapak Mama, seorang pemimpin itu harus berpihak kepada orang yang lemah. Bapak Mama perhatikan dalam bacaan kita, di ayat 8 itu, orang yang bisu. Orang yang bisu itu, dia tidak bisa omong. Dia tidak bisa berkata-kata. Bagaimana Bapak Mama dalam urusan masalah, orang bisu itu dia bisa omong. Dia bisa kasih keterangan kepada orang banyak. Dia tidak bisa omong. Nah kalau dia tidak bisa omong Bapak Mama, orang yang berhikmat, orang yang cerdas dalam menyelesaikan masalah, dia harus membantu ini orang bisu. Karena dia tidak bisa membela dirinya. Dia tidak bisa memberi keterangan yang baik dalam hal masalah. Maka tugas Lemuel sebagai seorang pemimpin pada saat itu, ketika dalam pengadilan Bapak Mama, ketika menyelesaikan masalah, dia harus memberikan keterangan seadil-adilnya, sejujur-jujurnya untuk membela orang bisu yang tidak berbicara pada saat menyelesaikan masalah. Lemuel tidak boleh buta terhadap orang bisu. Lemuel tidak boleh membelokkan keadilan. Jadi Lemuel ini tugasnya harus berpihak kepada orang yang lemah. Nah kalau dia sudah mabuk dengan miras, tidak mungkin dia berpihak kepada orang yang bisu. Sebab Mama akan tahu ketika menyelesaikan masalah dengan orang bisu. Bapak Mama akan bingung. Karena dia mau ngomong apa.
Jadi ketika keputusan kita ambil Bapak Mama dan tidak berpihak, dia mengerti, dia tahu. Tapi dia tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Maka ada yang memiliki hikmat Tuhan untuk buat yang baik. Keputusan harus diambil dengan tepat. Nah, menjadi pesan firman Tuhan bagi kita ini Bapak Mama, yang pertama, pemimpin itu harus menjaga integritas diri. Kata dan perbuatan harus baik. Dia tidak terjebak pada perempuan, tidak terjebak pada miras. Dia harus menjaga dirinya ketika pada saat dia bekerja, di mana saja Bapak Mama. Dia bisa terjebak kalau dia tidak menjaga dirinya dengan baik. Kalau dia terjebak Bapak Mama, dia akan jatuh dalam masalah. Jadi miras ini Bapak Mama ini adalah konsumsi umum. Bukan hanya masyarakat, bukan hanya jemaat. Ada pendeta juga Bapak Mama, pasti ada juga yang miras. Tapi kalau dia tidak jaga dengan baik, dia bisa terjebak dan jatuh. Yang kedua Bapak Mama, pemimpin yang membawa, yang bijaksana, yang melayani dan melindungi yang lemah. Jadi seorang pemimpin Bapak Mama, dia harus peka terhadap orang-orang yang susah di sekitarnya. Kalau orang mabuk Bapak Mama, dia tidak akan peka terhadap orang-orang yang menderita, orang-orang yang susah di dalam kehidupannya. Maka itu Bapak Mama, kita ini adalah sebagai pemimpin, kita harus menjadi agen perubahan di dalam dunia kerja di mana kita bertugas, di mana kita melayani. Kita harus menjadi agen perubahan dalam gereja, dalam masyarakat, dalam pemerintahan, di semua instansi di mana tempat kita bekerja. Bukan hanya tugas Lemuel sebagai raja, sebagai pemimpin yang membawa perubahan pada saat itu, tetapi itu adalah tugas kita bersama. Yang terakhir Bapak Mama, kita semua ini adalah manusia milik Tuhan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Maka jaga dan rawatlah dirimu dengan baik. Tubuhmu adalah bait Allah. Jika miras kita berkonsumsi lebih, itu bisa merusak tubuh kita. Dan sadar tidak sadar Bapak Mama, kita sedang membunuh diri kita secara perlahan-lahan. Oleh karena itu Bapak Mama, hargailah dirimu karena kamu berharga di mata Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.